Ya, kemana arah panah menuju, maka kesanalah sifat itu akan lebih dominan. Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang golongan 2A atau yang sering kita kenal dengan golongan alkali tanah. Simak video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai video pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Dan seperti biasa, sebelum kita membahas tentang apa itu golongan 2A dan bagaimana sifat-sifatnya, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu anggotanya atau unsur-unsur yang ada di golongan 2A itu apa aja sih. Nah, ini dia unsur-unsur yang ada di golongan 2A, yaitu Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Nah, kalau saya sih biasanya ini menggunakan cerita atau metode asosiasi ya. Caranya begini, cara menghafalnya biar mudah. Beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Ya, caranya seperti itu. Beli berarti Be, mangga berarti Mg, cari berarti Ca, sirsak berarti Sr, bawa berarti Ba, dan rambutan berarti Ra. Dan untuk nomornya itu adalah 4, 12, 20, 38, 56, dan yang terakhir itu adalah 88. Kalau kalian yang masih bingung tentang nomor atom ini, ingat di sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang golongan 8A atau golongan gas mulia. Hingga tambahkan saja 2 digit atau 2 angka dari gas mulia. Jadi nanti kalian bisa langsung mendapatkan nomor atom dari golongan manapun yang kalian mau. Dan kalau untuk golongan 2A ini tinggal ditambahkan saja 2 angka dari nomor atom gas mulia. Oke, ini kita konfigurasikan ya. Berarti kalau Be berilium itu ya berarti 2, 2. Kalau 12, 2, 8, 2, 20, 2, 8, 8, 2. Dan kalau 38 SR ini saya jelasin lagi ya, takutnya kurang jelas. 2, 8, 18, 8, 2. Ba 56, 2, 8, 18, 18, 8, 2, dan terakhir Ra 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2. Nah, oke ya, dari sini kita bisa lihat kalau ini merupakan elektron valensi dari golongan 2A. Ya. Untuk elektron valensinya itu nanti di sini semuanya ada 2. Jadi nanti kalian tidak usah bingung kalau misalkan ini golongannya golongan berapa ya, lihat saja dari elektron valensinya. Untuk cirinya ya, ciri atau sifat dari golongan 2A atau alkali tanah itu adalah yang pertama, karena dia adalah golongan 2A berarti saya pastikan kalau elektron valensinya sama dengan 2. Seperti itu ya. Karena dia golongan 2A. Dan karena dia elektron valensinya sama dengan 2, maka dia punya konfigurasi elektron terakhirnya itu adalah Ns2. Seperti ini ya. Dan ingat ya, ini karena memang untuk golongan 2A ini kan namanya mirip-mirip ya sama golongan 1A. Kalau 1A itu alkali dan kalau golongan 2A itu adalah alkali tanah. Ini pun sama, ini nanti akan nyambung dengan sifat periodiknya ya, atau dengan ini sifat yang lainnya ya.
Misalkan ini nyambung ke sifat yang ketiga, yaitu tentang energi ionisasi. Ya, energi ionisasi saya ingatkan kembali kalau energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron di kulit terluar. Dan untuk golongan 2A ini, karena elektron valensinya itu hanya ada 2, saya bilang hanya ya, berarti dia punya daya ikat yang lebih lemah dibandingkan dengan elektron dengan atom dengan elektron valensi yang lebih rendah ya. Berarti saya tuliskan di sini elektron valensi rendah, tapi ada tapinya loh. Kenapa ada tapinya? Walaupun apa? 1A dia lebih rendah. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan unsur yang lain dalam sistem periodik unsur, ini golongan 2A memang dia punya energi ionisasi yang rendah. Tapi kalau dibandingkan dengan tetangganya atau saudaranya yaitu unsur alkali, maka dia alkali lah yang lebih rendah energi ionisasinya. Untuk yang keempat yaitu ada keelektronegatifan. Ya, keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron. Ya, saya singkat KN. Ini pun sama ya, untuk golongan 2A itu dia punya keelektronegatifan yang rendah. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Tetap di sini kita bandingkannya dengan golongan 1A, yaitu 1A dia lebih rendah. Gimana nggak rendah? Karena keelektronegatifan itu adalah kecenderungan dia untuk menarik elektron supaya apa? Supaya dia bisa stabil. Sedangkan di sini dia hanya punya 2 elektron valensi. Jadi untuk bisa sampai 8 atau mengikuti kaidah oktet berarti dia butuh elektron yang sangat banyak, yaitu 6. Untuk yang kelima sifatnya yaitu golongan 2A adalah reduktor kuat. Dia reduktor kuat di sini karena dia mudah mengalami oksidasi dan dia mudah untuk melepaskan elektron. Dan tentu saja itu ada hubungannya dengan apa? Dengan yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu energi ionisasinya yang rendah. Semakin rendah energi ionisasi, semakin mudah dia untuk melepaskan elektron dan semakin dia mudah mengalami oksidasi sehingga bisa menjadi reduktor kuat. Ini tetap ada tapinya, walaupun 1A dia lebih kuat. Ya. Terus yang keenam itu adalah kereaktifan. Ya. Karena ini dia itu punya energi ionisasinya yang rendah dan mudah untuk melepaskan elektron ya, maka di sini golongan 2A itu merupakan unsur yang sangat reaktif. Walaupun ya saya tuliskan lagi deh, 1A lebih reaktif. Ini reaktifnya dalam hal apa? Hati-hati, ini agak sedikit berbeda kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang golongan 7A yang juga dia sangat reaktif. Ini pun sama. Kalau golongan 7A dia reaktif itu adalah ketika dia menarik elektron ya atau membentuk ion negatif. Tapi kalau golongan alkali dan alkali tanah dia reaktifnya adalah kalau dia merupakan reduktor kuat dan dia mudah untuk melepaskan elektron dan mudah membentuk ion positif. Terus ini sifat yang ketujuh. Untuk sifat yang ketujuh yaitu dia bisa bereaksi dengan air, ya. Reaksinya dengan air itu tergolong lambat, ya. Kalau dibandingkan dengan alkali, ya, dengan logam alkali yang ketika dia bereaksi dengan air bisa sangat cepat, maka kalau golongan alkali tanah ini ketika dia bereaksi dengan air dia itu relatif lebih lambat. Terus yang ke-8 ya. Yang ke-8 di sini titik leleh tinggi ya. Dia logamnya keras ya dengan titik leleh tinggi. Ya, kenapa titik lelehnya tinggi? Ya, karena dia termasuk logam yang lebih keras tentu saja ya jika dibandingkan dengan golongan 1A. Dan dia di sini punya ikatan logam yang lebih kuat dibandingkan dengan golongan 1A. Ikatan logam yang lebih kuat dibandingkan dengan 1A gitu ya. Balik lagi ya, dari apa?
dari elektronnya. Kalau 1A dia hanya menggunakan 1 elektron untuk saling memberi dan saling menerima atau untuk saling berikatan satu sama lain. Tapi di sini di golongan alkali tanah, di golongan 2A dia menggunakan 2 elektron. Tentu saja ikatannya akan lebih mudah lebih sukar diputus jika dibandingkan dengan yang hanya menggunakan 1 elektron saja. Oke, untuk yang ke-9 yaitu di sini kita berbicara tentang sifat periodik. Seperti biasa di sini kita punya 2 panah, yaitu panah ke bawah dan panah ke atas. Kemana arah panah menuju? Selalu saya ingatkan lagi ya, kemana arah panah menuju maka kesanalah sifat itu akan lebih dominan. Oke, kita mulai dengan panah ke bawah terlebih dahulu ya. Untuk panah ke bawah atau yang semakin ke bawah semakin bertambah, yang pertama tentu saja ada jari-jari atom. Ya, dalam satu golongan ingat jari-jari atom semakin ke bawah itu adalah semakin besar. Dan terus ada jari-jari sifat logam, basa, dan reduktor. Kuat. Ya. Nah ini, dengan bertambahnya nomor atom, maka sifat-sifat periodik yang ini pun akan bertambah. Yaitu apa aja sifatnya? Jari-jari atom, sifat logam, sifat basa, dan juga sifat reduktor. Nah, ini akan berbeda. Berbeda dengan apa? Akan berbeda dengan ini yang di sebelahnya ya, atau yang panah ke atas. Yang jika dia semakin ke bawah atau semakin bertambahnya nomor atom, maka sifatnya akan lebih kecil. Ya, berarti bisa dikatakan semakin ke atas itu adalah semakin besar. Yaitu ada energi ionisasi dan ada keelektronegatifan. Dan ada lagi makin ke bawah itu titik lelehnya akan makin rendah. Berarti saya tuliskan di sini titik leleh. Ya. Untuk nomor 10 yaitu tentang cara mendapatkan logam alkali ini. Karena dia itu sangat reaktif dan dia diperoleh di alam itu dalam bentuk senyawanya, maka tentu saja harus dilakukan suatu cara agar mendapatkan logam-logam ini, yaitu dengan cara dielektrolisis ya. Ini diperoleh dari elektrolisis leburan garam halidanya. Leburan garamnya. Terus untuk nomor 11 yaitu biasanya untuk senyawa alkali tanah, karena dia senyawanya adalah logam, maka dipastikan untuk alkali tanah dia akan berikatan ion, berwujud padat ya, berwujud padat dan memiliki titik leleh yang tinggi. Sama seperti unsur golongan alkali, maka golongan alkali tanah juga dia ada yang namanya reaksi nyala ya. Untuk reaksi nyalanya di sini saya kasih contoh saja, walaupun tidak semuanya. Yaitu ketika SR dia nyalanya menghasilkan warna merah dan BA yang dia menghasilkan warna hijau. Selanjutnya nomor 13 yaitu tentang kelarutan dari senyawaan golongan 2A. Nah di sini yang pertama untuk senyawa Cl- ya, S2- dan NO3-, maaf ini ya. Dari golongan 2A dia semuanya larut baik dalam air. Dan kemudian yang B, senyawa CO3-2- dia tidak ada yang larut. Ya, semuanya tidak ada yang larut. Yang ketiga itu yang C, senyawa SO4-2- makin ke bawah akan makin sukar larut. Artinya semakin ke bawah maka dia kelarutannya akan semakin kecil. Dan yang D, senyawa OH- ya, makin ke bawah makin larut atau kelarutannya semakin besar. Dan yang terakhir yaitu kelarutan garam CrO42- untuk senyawa golongan 2A ini
makin ke bawah akan makin kecil atau akan makin sukar larut. Untuk nomor 14 yaitu kegunaan alkali tanah ya. Yang pertama, untuk berilium atau Be itu digunakan untuk mencegah korosi logam, yaitu dengan cara membuat alloy tembaga dan nika dengan kekuatan yang tinggi, sehingga campuran-campuran tersebut digunakan pada bagian pesawat supersonik. Terus yang kedua ada magnesium. Magnesium itu dalam bentuk MgOH2 dia dikenal sebagai obat mah atau dikenal sebagai bahan aktif untuk penetral asam lambung. Sedangkan kalau untuk magnesium stearat dia digunakan sebagai bahan obat-obatan serta minuman bersoda. Dan untuk MgSO4 dan MgO itu digunakan pada pembuatan kosmetik, kertas, obat cuci perut, dan juga pada konstruksi bangunan karena sangat-sangat ringan. Yang C atau yang ketiga yaitu ada kalsium. Sebagaimana kita tahu, kalsium merupakan zat mineral utama yang ada dalam tulang ya. Dan yang keempat, barium itu digunakan dalam industri kaca, sedangkan kalau radium itu digunakan dalam industri cat ya, cat yang dapat bercahaya seperti ketika malam seperti itu, jam ataupun panel nuklir. Dan untuk nomor 15, pembuatannya itu di sini untuk pembuatan golongan 2A kita nanti akan mengenal yang pertama untuk proses untuk Mg ya. Dalam Mg kita mengenal istilahnya prosesnya adalah proses Dow. Oke, itu tadi materi tentang golongan 2A yaitu tentang unsur alkali tanah. Semoga sampai di sini kalian sudah bisa membedakan antara sifat-sifat alkali dan alkali tanah ya, walaupun mereka sangat-sangat mirip. Dan terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini jika dirasa bermanfaat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.